Perkenalkan, nama saya Sri Munawi Jayanti, NPM 191201161, Universitas PGRI Semarang. Assalamualaikum adik-adik, hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Tetap semangat belajar dari rumah. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dan teks dengan mandiri. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dan beragam benda di sekitar dengan lengkap. Setiap bacaan memiliki beberapa paragraf. Satu paragraf memiliki satu gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam bacaan berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang dapat mendukung gagasan pokok. Setelah kalian mengetahui pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung, sekarang adik-adik buka buku tema 1, halaman 1 dan 2 terdapat sebuah bacaan yaitu pawai budaya. Temukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf yang terdapat pada bacaan teks pawai budaya. Indonesia terdiri atas 34 provinsi terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah yaitu NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara yang akan kaya dengan keberagaman agama, budaya, suku bangsa, bahasa daerah, makanan, dan lainnya. Sebagai contoh, 1. Ari dan Lala berasal dari daerah Yogyakarta. Rumah adat Ali dan Lala yaitu joglo. Makanan khasnya gudeg. 2. Putra dan Putri berasal dari daerah Betawi. Rumah adatnya kebaya. Makanan khasnya yaitu kerak telur. Yang ketiga ada Vian dan Nita berasal dari Padang. Rumah khas Padang yaitu gadang. Makanan khasnya yaitu rendang. Selain rumah adat, pakaian adat, dan makanan khas daerah, terdapat juga beberapa suku bangsa, seperti dari Sumatera Utara terdapat suku Batak. Di Banten terdapat suku Baduy. Di Jawa terdapat suku Jawa. Yang keempat, di Sulawesi Selatan terdapat suku Bugis. Yang terakhir, di Papua terdapat suku Asmat. Dan masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Seperti saya berasal dari Jawa Tengah, yang artinya suku asli daerah Jawa Tengah yaitu suku Jawa. Jadi, kalian berasal dari suku mana aja? Dan apa saja keberagaman budaya dari daerah kalian masing-masing? Coba kalian tanya kepada teman-teman kalian ya. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia, dan cara memainkannya pun berbeda-beda. Yang pertama ada kecapi yang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Yang kedua ada angklung yang berasal dari Jawa Barat juga, dimainkan dengan cara digoyangkan. Yang ketiga ada saluang yang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Selanjutnya ada kendang yang berasal dari Jawa Barat juga, dan tifa dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Nah, sekarang adik-adik sudah mengetahui berbagai macam alat musik dari daerah asal masing-masing dan cara memainkannya. Sekarang kalian bisa
menyebutkan beberapa macam alat musik yang berasal dari daerah kalian masing-masing ya. Jika adik-adik dan teman di sekolah berasal dari suku yang berbeda ataupun agama yang berbeda, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Contoh sikap menghargai keberagaman antara lain, yang pertama yaitu 1. Berteman dengan siapa saja. Yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Yang ketiga, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun. Yang keempat, memberi apresiasi terhadap keberagaman. Yang kelima, cintai keberagaman dan yakin akan banyak manfaatnya. Adik-adik telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah adik-adik bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Apakah adik-adik tahu dari mana alat musik tersebut menghasilkan bunyi? Jadi, alat-alat musik yang dimainkan akan menghasilkan getaran, sedangkan getaran merupakan sumber bunyi. Lalu, bagaimana caranya jika ingin menambah bunyi lebih keras? Yaitu dengan cara menambahkan jumlah getaran semakin banyak dalam setiap detik, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin keras. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi. Apabila frekuensi bunyi semakin besar, maka suara yang dihasilkan juga semakin keras. Sekian video pembelajaran dari saya, materi kelas 4, tema 1, subtema 1. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.